Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tentunya sehat selalu bukan? Pada kesempatan kali ini Usdanang akan menerangkan tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 pembelajaran 1 sampai 3. Tujuannya kalian dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Simak ya anak-anak semuanya. Makhluk hidup. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, makan, bernapas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, dan peka terhadap rangsangan. Kemudian membaca dan menulis lambang bilangan 5 angka. Lambang bilangan 5 angka terdiri dari 4 angka, misalnya 10.458 terdiri dari angka 1, 0, 4, 5, dan 8. Angka 1 menempati tempat puluh ribuan. Angka 0 menempati tempat ribuan. Angka 4 menempati tempat ratusan. Angka 5 menempati tempat puluhan. Dan angka 8 menempati tempat satuan. Jadi 10.458 dibaca 10.458. Nah, sekarang pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Pasti jawabannya pernah semuanya ya. Jumlah pengunjung kebun binatang hari ini 14056. Dibaca apa anak-anak? Ya, benar. 14.056. Kemudian sekarang bacalah lambang bilangan di bawah ini ya. Yang pertama, ayo dipikir. Berapa itu? 4.121. Yang kedua, 12.508. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Tujuannya kalian dapat mencermati teks tentang ciri-ciri kebutuhan, pertumbuhan, serta perkembangbiakan makhluk hidup. Dan yang kedua, kalian bisa memahami arti lambang, simbol, dan sila Pancasila. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. 1. Berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Kalimat yang baik memuat subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Nanti kalian buat ya untuk kalian belajar di rumah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu kita harus bersyukur. Bersyukur merupakan penerapan Pancasila, sila yang pertama. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, sekarang bunyi sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu apa saja? Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangannya. Dan yang ketiga, toleransi atau saling menghargai sesama umat beragama dan antar umat beragama yang lainnya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 3. Menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Setiap kali kita membaca teks, pasti akan menemukan teks baru. Seperti dalam bacaan teks
halaman 11 di dalam buku Bupena 3A. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh kosakata untuk bisa dibuat latihan dan artikan kosakata di bawah ini. Yang pertama, habitat. Kedua, fotosintesis. Ketiga, sumber energi. Kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Nanti kalian bisa membaca sendiri ya tentang tulisan yang Usdanang buat ini. Kemudian anak-anak, kata-kata yang baru ditemukan dalam teks yang tadi yaitu habitat, fotosintesis, sumber energi, oksigen, dan karbon dioksida. Tolong kalian cari artinya ya, biar kalian mengerti dari arti kata-kata tersebut, kemudian coba kalian buat sebuah kalimat. Ingat, ini bukan tugas, tapi untuk belajar di rumah. Kemudian, pola irama. Panjang pendek bunyi pada lagu membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan ada dua jenis pola irama. Yang pertama, pola irama rata. Yang kedua, pola irama tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunannya panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama setiap ketukan. Pola irama tidak rata yaitu pola irama yang susunan panjang pendeknya bunyinya tidak rata atau terbagi sama pada setiap ketukan. Pola irama bisa dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Bisa juga dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang dipukul dengan sendok atau diketuk dengan sendok. Membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk memudahkan membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita gunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Contoh, 1789 sama dengan ditulis dulu ribuannya, kemudian ditulis ratusannya 700, terus kemudian ditulis puluhannya, kemudian ditulis satuannya, dibaca 1789. Contoh yang kedua, 2504. Ditulis 2000 ribuannya, kemudian 500 ratusannya, dan 4 satuannya, dibaca 2504. Kemudian nilai tempat juga digunakan untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya 5550, kemudian 5350, kemudian 5505, kemudian 5530. Jawabannya bagi yang diurutkan yang terbesar dulu, yaitu sebagai berikut. Kemudian urutan yang paling terkecil sebagai berikut. Dicari dulu, kalau yang terbesar dicari angka yang paling besar. Kemudian kalau yang terkecil dicari dulu angka yang paling kecil dulu, kemudian diurutkan. Cukup sekian dari Usdanang, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat anak-anakku. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.